Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah meskipun lewat streaming. Bapak Ibu yang di rumah, saya percaya ketika kita datang dengan setiap hati kita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati Tuhan bersuka atas kita, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Allah kita yang luar biasa. Dan bila pada saat hari ini kita boleh merasakan lawatan Allah, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Penyertaan yang sempurna atas kami ya Allah. Sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Allah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk kami memuji, menyembah Engkau, membesarkan nama-Mu, dan kami siap Tuhan menerima firman pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi setiap kami semuanya Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mengucap syukur dengan pujian kami hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang mengasihi saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Katakan bahwa Yesus kita luar biasa, amin. Haleluya.
Saya percaya setiap kita, kasih Allah telah melimpah atas kita, amin. Sukacita Tuhan telah melimpah setiap rumah tangga kita, amin. Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kiralamaya sakara para. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh Jesus, kiralamaya Sunday. Haleluya, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Kami menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, Jesus, Engkau baik ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku tinggikan Tuhan, oh ku muliakan Yesus. Kau Allah yang dahsyat, oh Jesus. Kau Allah yang layak kami tinggikan, Yesus. Terima kasih Tuhan, berkasih cintamu atas hidup kami ya Allah. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam Engkau ya Allah. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu itu Tuhan, Tuhan limpahkan atas kami ya Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami Tuhan. Di dalam hari-hari kami Tuhan, Engkau senantiasa bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak terima pujian kami Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau ya Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, melimpah segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya.
kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja atas kami ya Tuhan. Melawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Baik yang di rumah-rumah, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bergumul, yang beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas kami. Kuasa Tuhan mengalir atas rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami Yesus yang kami naikkan sebagai korban ucapan syukur kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami persiapkan setiap hati kami Tuhan. Kini mengurapi setiap kami Tuhan. Dan bila firman-Mu itu Tuhan boleh jatuh di dalam hati yang subur dan bertumbuh Tuhan. Bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya setiap firman bila disampaikan memberkati setiap umat-Mu, setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kita semua. Sebelum memulai ibadah, saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Di mana ibadah pagi hari ini, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang menjadi lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Genapi firman-Mu atas hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Di balik salib-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu. Urapi setiap perkataan ini, biarlah perkataan hikmat yang daripada Roh Kudus atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai belajar untuk hidup saleh. Hidup saleh bagi dunia kata yang mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil benar-benar. Tapi bagi anak-anak Tuhan, hidup saleh itu pasti terjadi. Mengapa begitu? Karena Tuhan telah menyediakan Roh Kudus-Nya atas kita untuk menuntun hidup kita di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib telah memanggil kita untuk kita boleh hidup saleh. Maka dari itu saya bersyukur pada pagi hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah disebut juga roh kebenaran, yaitu memimpin kita di dalam seluruh kehidupan dan kebenaran kita. Tuhan pakai kita menjadi alat di tangannya. Kita akan baca firman Tuhan, ayat emasnya adalah di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dahsyat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kita dituntun oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita mau dipakai Tuhan, lebih heran lagi. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati kita di Galatia 5 ayat 16 dan 17 berkata, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, sesuatu ini kita melakukan tidak yang kita kehendaki,
Maka dari itu asal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka hidup saleh bukan sekedar impian, tapi hisa terwujud. Hidup saleh adalah sebuah perintah Bapak Ibu, bukan sekedar saran atau himbauan, karena kita harus berusaha berjuang sedemikian rupa. Seperti firman Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Makin hari makin berkenan di hadapannya dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata di Mazmur 37 ayat yang ke-18. Tuhan mengetahui hari-hari yang orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Amin. Kita orang saleh, kita umat yang dipilih Tuhan. Untuk memiliki kehidupan yang saleh, ada hal yang harus kita kembangkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus upgrade hidup kita hari lepas hari. Karena tanpa kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak akan bisa hidup saleh. Sebab hidup saleh tidak terbentuk otomatis Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun kita tidak langsung hidup saleh. Kesalehan terbentuk melalui suatu proses hari lepas hari. Kita harus dibentuk, kita harus diproses. Seperti tanah liat di tangan pejunan. Apabila bejana yang dibuatnya rusak, maka dia akan membuat bentuk lagi sesuai keinginannya dia. Seperti firman Tuhan katakan di Yeremia 18 ayat yang keempat, katakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang beriuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pandangannya. Dahsyat Bapak Ibu, kuatkah kita di dalam menghadapi setiap kehidupan ini? Seringkali kita tidak mampu di dalam setiap hidup ini. Bahwa hidup yang saleh perlu suatu upaya. Apa yang harus kita kembangkan dalam hidup yang saleh? Saya akan tampilkan PowerPoint saya. Minta multimedia. Nah, Bapak Ibu, ini gambarnya obat nyamuk. Dahsyat. Apa fungsi obat nyamuk ini? Gambar obat nyamuk ini seperti dikatakan inilah lingkaran kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 7. Kita baca dulu, nanti saya akan jelaskan mengenai obat nyamuknya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-16, dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada saudara-saudara kasih akan semua orang. Inilah firman Tuhan. Kembali kepada PowerPoint tadi. Nah, ini gambar obat nyamuk. Dahsyat. Saya dapat hikmat obat nyamuk ini sebulan sebelum Bapak Gembala memberikan saya ayat firman yang harus saya sampaikan. Bagaimana caranya ya Tuhan? Apa maksudnya obat nyamuk? Nah, obat nyamuk ini saya gambarkan apinya menyala itu adalah Roh Kudus. Hidup kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam setiap hidup kita harus terus ada Roh Kudus yang menyala. Ya, coba diklik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat. Nah, 2 Petrus 1 ayat 5 yang 7 tadi, ini saya umpamakan dengan obat nyamuk. Lanjutkan, kita klik lingkaran yang pertama adalah kebajikan. Kita harus punya satu kebajikan hari lepas hari di dalam hidup kita melalui tuntunan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menambahkan pengetahuan kita akan firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bekali hidup kita dengan firman Tuhan untuk kita boleh mengikuti prosesnya Tuhan. Yang ketiga, dengan menambah pengetahuan Tuhan mau kita menguasakan diri dalam segala nafsu dosa kita. Tuhan mau kita menguasai diri kita dari segala keserakahan, nafsu, dosa. Ya, yang keempat, ketekunan Bapak Ibu, menambahkan ketekunan.
tekun di dalam firman Tuhan, tekun di dalam setiap kehidupan, tekun di dalam apapun yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Yang kelima, dengan ketekunan baru ada kesalehan. Dengan hidup saleh, kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan kesalehan dan lanjutnya akan ada timbul kasih. Kasih akan sesama, kasih akan saudara-saudara kita semua, kasih akan semua orang. Mengapa saya kasih gambar obat nyamuk ya Tuhan? Saya nggak tahu. Kenapa kasih itu di paling tinggi? Kasih itu paling tinggi kalau Bapak Ibu lihat obat nyamuk dibakar. Pada saat dibakar, bakaran pertama ada di bawah. Yang di tengah itu adalah hati. Kalau hati kita dijamah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, ya baru kita punya kasih yang tulus kepada semua orang. Kalau kita tidak mempunyai kasih, percuma kita ikut Tuhan. Karena tidak bisa membuktikan kesalehan dan hidup kita yang sesungguhnya. Inilah yang saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam setiap hidup kita, segala faktor kesalehan itu menjadi cermin karakter Kristus secara nyata terhadap orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Tuhan akan menganugerahkan janji yang berharga, yang besar. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik. Sebab Ia bukan hanya memberikan perintah untuk hidup kesalehan, tetapi Dia juga tahu persis sampai di mana batas ketentuan dan kekuatan kita. Karena itu Roh Kudusnya diutus untuk menyertai kita, menolong, menuntun dalam setiap hidup kita di dalam kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Namun semua faktor yang menunjang kehidupan saleh itu tidak akan bertumbuh jika tidak kita sendiri yang berusaha aktif di dalam setiap kehidupan, mengembangkannya. Ingat, hidup kesalehan adalah hal yang sangat serius di mata Tuhan. Karena itu kita pun harus meresponinya dengan serius di hadapan Tuhan, dan tindakan yang serius pula. Tidak ada istilah main-main seperti Ayub Bapak Ibu. Kalau kita lihat Ayub, di Ayub 2 ayat 9 dan ke-10. Inilah kehidupan Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub sudah mengalami segala sesuatu yang berat sekali. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, harta bendanya habis ludes-des, tapi dia tidak pernah meninggalkan kesalehannya dan bibirnya tidak berkata dosa. Sekalipun istrinya yang menggoda, yang mengingatkan untuk dia udah tinggalin Tuhan karena sudah tidak kuat dalam menghadapi kehidupan. Saya yakin dan percaya kita semua banyak mengalami cobaan hidup, masalah hidup. Apapun bentuknya saya nggak tahu, tapi saya percaya kita semua mengalami. Masing-masing porsinya beda, masing-masing porsinya beda. Kenapa begitu? Karena masing-masing punya talenta yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Tapi Tuhan kita Allah yang ajaib, Allah yang penuh akan kasih. Ya, ketika sedang dihadapkan masalah, kesesakan, kesukaran, penderitaan, saat itulah kesalehan seseorang sedang diuji. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Coba kita kembali ke PowerPoint tadi. Gambar obat nyamuk ini benar-benar dahsyat buat saya. Kalau saya perumpamaan dengan rohani sudah saya sampaikan. Kalau perumpamaan dengan kehidupan saya akan sampaikan. Mengapa begitu? Sesuatu kalau kita mau menjadi pimpinan puncak tertinggi di dalam dunia pekerjaan ataupun dalam kehidupan, kita harus mengikuti alur prosesnya Tuhan. Jangan kita menolak, jangan kita lari, ikuti prosesnya Tuhan. Lingkaran pertama kita harus menguasai, terus demi hari lepas hari kita ikutin sampai ke puncak. Kita baru tahu ini maksud dan tujuan Tuhan buat hidup kita. Seringkali hidup ini gagal, seringkali pekerjaan kita gagal,
Seringkali usaha kita gagal. Kenapa kita gagal? Karena nggak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti obat nyamuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau obat nyamuk ini nggak kering, ya, obat nyamuk ini basah, apinya nggak akan nyala sampai ke puncak Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar, api Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, penuh kasih dan anugerah yang daripada Dia. Sehingga kita mengerti sesungguhnya kasih Tuhan melimpah buat hidup kita. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terhadap orang yang tetap kokoh dalam kesalehannya, di segala situasi Tuhan pasti akan menyatakan pembelaannya atas kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita semua orang percaya terdorong untuk memiliki kehidupan yang bertekun di hadapan Tuhan. Kita semua harus menyadari kehidupan ini harus fokus kepada Tuhan. Kita harus mengambil komitmen untuk hidup saleh bersama tuntunan Roh Kudus. Inilah yang Tuhan inginkan. Kalau saya boleh bersaksi di dalam pandemi tahun 2020, saya ikutin yang Tuhan mau. Saya ikutin yang Tuhan mau. Di saat susah Tuhan bilang tabur. Tabur, perhatikan orang miskin. Perhatikan orang miskin kata Tuhan. Apa Tuhan? Miskin rohani, miskin perhatian, miskin akan kasih, miskin akan komunitas. Karena pandemik membatasi kita semua, amin. Dari situlah saya bergerak. Makanya tim mulai yang dibilang saya buat satu tim bedah rumah. Saya nggak tahu Tuhan gerakan saya untuk tim bedah rumah. Di saat susah, di saat uang nggak punya, di saat minus saya harus menabur, membedah rumah orang-orang yang dibutuhkan. Puji Tuhan, Tuhan bergerak dan sampai terjadi 3 rumah kita bedah. Tanpa satu kurang apapun, Tuhan yang bela, Tuhan yang cukupkan. Kalau kehendak Tuhan pasti jadi, amin. Inilah kesaksian saya dan akhir dari kesaksian ini, puji Tuhan. Dalam 3 bulan Tuhan jalankan ini dan terjadilah mujizat. Tuhan kembalikan segala sesuatu yang kurang, segala sesuatu yang minus. Kembali berkat Tuhan melimpah atas hidup saya. Tuhan kembalikan semua dan mujizat di 2021 terjadi atas saya. Berkat melimpah, kasih Tuhan melimpah. Order perusahaan saya bangkit melebihi target yang Tuhan beri. Yang Tuhan kasih lebih dari target yang saya dapat. Inilah mujizat yang saya sampaikan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat obat nyamuk sebagai proses hidupmu. Dimanapun kamu berada, baik dalam pekerjaan, dalam rohani, apapun bentuknya, ingat obat nyamuk. Belajarlah hidup sesuai tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh berkemenangan, amin. Seperti janjinya tadi di Yeremia, ya, Tuhan berkati terus dalam hidup kita, biarlah kasih Tuhan melimpah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya berkat kasih damai sejahtera Allah melimpah atas umatmu. Apa yang menjadi pergumulan umatmu Tuhan jawab. Roh Kudus menuntun mereka di dalam hidupnya, makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka peka akan tuntunan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan, hari lepas hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur anugerah-Mu melimpah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi keluarga, dan kita berdoa bagi gereja Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu Bapa. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, ini karena Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah atas kami. Kalau kami boleh bersama-sama muliakan nama-Mu Tuhan, itu karena Tuhan Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu itu Tuhan untuk tinggal di dalam hati kami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa akhirnya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadikan kekuatan atas hidup kami, untuk boleh menjadikan Tuhan rema di dalam kehidupan kami, untuk kami berjalan melangkah mengiring Tuhan hidup kami Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan terus Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Dan di mana hamba-Mu melayani Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan berkati Tuhan. Tanda-tanda heran ajaib Tuhan, Tuhan nyatakan Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, NCC, terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap umat-Mu di mana berada ya Allah. Kiranya Tuhan jamah setiap mereka yang sakit Tuhan. Oh, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang beban berat Tuhan, kiranya Tuhan lepaskan Tuhan, berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan Tuhan terjadi atas rumah tangga demi rumah tangga, setiap keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus ya Allah. Biarlah Tuhan hari lepas hari terus Tuhan berikan iman yang teguh di dalam Engkau ya Allah. Dan biarlah kasih Tuhan melimpah atas setiap hati, setiap umat-Mu di mana berada ya Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan di dalam menghadapi hari-hari Tuhan pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong, melindungi Tuhan. Bahkan Tuhan akan senantiasa melepaskan dari setiap mara bahaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan buat para pemimpin rohani kami Tuhan, dari pemimpin tertinggi Tuhan, dari pusat Tuhan, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta wakilnya, juga Rayon 8 Tuhan, Pak Wiweko beserta wakilnya, juga gereja di tempat ini Tuhan, NCC Bapak Chris Gideon beserta wakilnya Bapak Sugandi Bapak. Kami membawa doa, kami serahkan Tuhan para pemimpin rohani kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah senantiasa pelindungan Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah atas pemimpin kami ya Allah. Pengurapan Tuhan terus melimpah atas pemimpin kami dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyertai di mana hamba-Mu melayani Tuhan, di mana berada Tuhan. Tanda-tanda heran ajaib Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus ya Allah. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, memberkati Tuhan istrinya, memberkati anak cucunya, memberkati keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kiranya kasih Tuhan, pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah biji mata-Mu ya Allah. Bangsa kami Tuhan adalah bangsa yang Kau kasih Tuhan. Kami mau serahkan di dalam kuasa-Mu ya Allah. Tuhan kiranya lawan bangsa kami Tuhan. Kau lawan Tuhan. Tuhan kiranya tolong bangsa kami Tuhan di dalam setiap menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Allah senantiasa akan menolong setiap umat-Mu di mana berada Tuhan. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan di mana berada Tuhan, para hamba-hamba Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan dari segala mara bahaya Tuhan, yang sakit Tuhan, terdampar Tuhan, terinfeksi COVID Tuhan 19. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasih Tuhan senantiasa melimpah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan belas kasih Tuhan melimpah atas bangsa kami Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Kau lepaskan Tuhan umat-Mu ini dari segala Tuhan, oh mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tupungkus Tuhan kami semua dan kuat kuasa darah-Mu yang kudus ya Allah. Karena kami percaya kami punya Allah yang besar, kami pula punya Allah yang senantiasa menyertai melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau kuatkan dan teguhkan Tuhan bangsa kami Tuhan, khususnya para pemimpin kami Tuhan, dari pemimpin kami tertinggi, dari presiden, wakil presiden Tuhan, para menteri kabinet Tuhan, DPR, MPR Tuhan, pemerintahan Tuhan, dari
Oh Tuhan, dari tertinggi sampai terbawah RT RW Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Para tim medis, dokter Tuhan, perawat Tuhan, kiranya sertai dan lindungi Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, di dalam menangani bencana Tuhan. Oh Tuhan, pandemi Tuhan dan bencana alam yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap apapun Tuhan yang Tuhan dilakukan semuanya seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dan setiap para Tuhan pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya hari lepas hari bangsa kami Tuhan, Tuhan akan semakin pulihkan. Bangsa kami akan semakin Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami dan kami alaskan Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam kuasa-Mu. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat ajaib, Allah yang cakap tangguh segala perkara Tuhan, Allah yang cakap untuk senantiasa Tuhan mengatasi segala perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kau berkati setiap pelayanan kami Tuhan, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan berkati dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik. Ini doa kami dan kami alaskan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau Tuhan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mengakhiri ibadah Tuhan, streaming Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami memuji kami. Kekasih Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hati rohani kita kepada Dia dan kita mengangkat tangan kepadanya. Terimalah berkat kasih damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya dan menantikan Dia sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.